jangan terlalu memanjakan anak. Sebenarnya banyak sekali orang tua yang terjerumus tentang memanjakan anak. Jangan terlalu memberi hal sesuatu yang mungkin suatu saat kita tidak dapat lagi memberi terhadap anak tersebut. Dan jangan terlalu memanjakan anak tersebut, nanti berakibat fatal akan terhadap diri kita sendiri. Oke, pada saat ini kita sangat merenungi dan sangat menyesali atas tindakan dari pihak kepolisian, dari Kesatuan Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 Polri ya. Yang dimana banyak sekali dari pihak kepolisian menangkap para ulama-ulama tercinta kita di tanah air ini. Oke. Dan pada kesempatan ini saya tidak membahas soal itu karena itu soal sangat sensitif di pemerintahan. Jadi nanti kalau salah-salah kita berbicara takutnya akan berakibat fatal. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang anak ya. Oke, berbicara tentang anak itu adalah suatu karunia atau anugerah bagi seorang pasangan suami atau istri yang sudah menikah. Anak itu adalah salah satu hal yang didamba-dambakan setelah seseorang itu berumah tangga atau sudah menjalani ikatan perkawinan yang disebut layaknya suami istri. Dan anak itu sangat diidam-idamkan oleh pasangan tersebut untuk yang namanya menambahkan keturunan ya. Jadi kita berbicara tentang anak, di sini saya ingin membahas tentang soal jangan terlalu memanjakan anak. Nanti akan berakibat fatal terhadap diri Anda sendiri. Dan dimana anak itu adalah suatu anugerah yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu diidam-idamkan setelah pernikahan. Mendapatkan seorang anak tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Bahkan yang sudah hamil ada juga yang keguguran. Jadi terlahirnya anak itu sebagai anugerah yang sangat besar bagi pasangan suami istri. Di mana seorang anak yang lahir di atas muka bumi ini akan mengakibatkan rasa senang terhadap kedua orang tuanya yang telah menjadi ibu dan ayah. Denganlah hadirnya sang buah hati akan menjadi momen baru terhadap rumah tangga seseorang itu. Dan dimana kalau anak itu, apalagi anak yang pertama, akan dibuat sebagai raja atau putri. Dan dimana kalau kita yang namanya orang tua, ya untuk anak itu adalah darah dan daging kita akan kita sembahkan untuk menghidupkan seorang anak itu ya. Kita berkorban jiwa dan raga, menafkahi, menjaga supaya anak itu tumbuh dewasa. Dan di sini saya akan membahas tentang jangan terlalu memanjakan anak. Tak heran juga kita banyak sekali orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Ketika anaknya meminta hal sesuatu, mereka akan menuruti karena itu memang bagi mereka anak ya, jadi turuti saja. Sebenarnya banyak sekali orang tua yang terjerumus tentang memanjakan anak. Contohnya, seandainya anak itu meminta di masa kecilnya, banyak sekali orang tua itu menuruti kemauan sang anak. Mungkin kalau di bawah 5 tahun, yaitu balita, itu mungkin kita bisa masih menuruti semua keinginannya. Dan di sini saya sarankan, kalau di atas 5 tahun ke atas, lebih baik stop dan hentikan memberi apa keinginan sang anak itu. Karena kenapa? Di atas 5 tahun memori anak itu sudah terbentuk, pikirannya itu sudah terbentuk, dan ingatannya itu sangat tajam. Dan dimana pepatah berkata, anak itu ingatannya seperti mengukir di atas batu, dan ingatannya itu tak akan pernah luntur. Jadi di sini saya bilang bahwasanya jangan terlalu memberi hal sesuatu yang mungkin suatu saat kita tidak dapat lagi memberi terhadap anak tersebut. Dan jangan terlalu memanjakan anak tersebut, nanti berakibat fatal akan terhadap diri kita sendiri. Oke, di sini saya akan memberi contohnya. Anak di atas 5 tahun yang saya bilang tadi sudah terbentuk ingatannya, dia akan mengingat di saat dia momen meminta terhadap orang tuanya. Momen yang pertama, jikalau anak kecil itu dia melakukan permintaan terhadap orang tuanya, hal pertama, jikalau kita tidak memberi, dia akan menangis. Itu sudah lumrah sebagai anak kecil. Ya, dan kemudian kita sebagai orang tua mengajarinya supaya agar hidup sederhana, jangan terlalu royal. Ya bagaimana? Jikalau kita memberi, ya setiap dia minta kita usahakan kita kasih, setiap dia minta kita kasih, kita turuti, dia akan mengulang hal yang sama. Ketika dia meminta, orang tua tidak ngasih, dia akan menangis, dan hal itu akan meluluhkan hati orang tua dan memberi.
Dan kemudian hal itu akan dilakukan lagi berulang-ulang kali, karena bagi dia hal yang sedemikian itu akan jitu untuk meluluhkan hati orang tuanya. Tetapi sebagai orang tua yang baik atau sebagai orang tua yang bijak, kita menasihati. Dan di sini seperti contohnya kita nasihati bahwa kita bilang ibu dan bapak nggak ada duit, belum gajian, atau bagaimana caranya lah untuk membujuk sang anak supaya kita mengurangi memberi apa yang dia minta itu. Dan kemudian gejala terakhir itu, jikalau kita selalu menuruti keinginan anak, itu ketika anak itu menginjak dewasa atau remaja, itu akan menjadi bumerang bagi Anda. Karena kenapa? Di masa kecil anak itu meminta, ya, selalu dituruti terhadap orang tuanya. Dia tidak pernah putus asa, bagaimanapun itu, dan dia tidak mau tahu. Berarti orang tuanya itu sanggup memenuhi keinginan dari dia itu dalam pikiran dia, dan hal itu terbawa sehingga dia meranjak ke dewasa. Dan setelah itu, yang dimana keinginan dia selalu terpenuhi sehingga dia meranjak dewasa, dia selalu meminta yang lebih parah lagi, baik dari HP dan lain-lain. Ketika kita tidak sanggup memberinya, yang namanya kita ajarkan dari kecil itu selalu memberi apa yang dia mau, memanjakan yang terlalu berlebihan, dia akan tidak mau tahu itu sudah besarnya. Dan itu akan menyebabkan bahaya lebih parah untuk Anda sendiri. Ya mungkin kalau anak yang dulunya tidak pernah diputus asain atau tidak pernah putus asa ketika meminta sesuatu, dia dalam pikirannya dia orang tua dia mampu memberi seperti yang dulu, itu ceritanya. Dan itu akan mengakibatkan jikalau kita tidak memenuhi keinginannya, dia akan bisa saja mengamuk, membuat arogan, bahkan kabur dari rumah. Anak itu ibarat bumerang bagi kita. Bumerang itu kalau kita lempar itu, dia akan kembali lagi. Jikalau kita pandai memainkan bumerang itu, kita lempar bumerang itu, dia akan kembali dengan secara mulus dan kita bisa menangkapnya sesuai aturannya itu. Dan kemudian jikalau kita tidak pandai memainkan bumerang itu, ketika kita lempar, dia akan balik itu menghantam kepala kita itu. Jadi anak itu sebenarnya bisa tumbuh dengan baik dan anak itu juga bisa tumbuh dengan tidak baik. Itu menurut ajaran orang tua dari kecilnya. Jadi kepada setiap orang tua, janganlah terlalu memanjakan anak itu berlebihan. Kasih saja keinginan dia mau, tapi batasi dan ingat umur di mana dia harus kita kasih dan di mana umur harus kita ajari yang namanya hidup hemat atau yang namanya membatasi keinginan yang mungkin tidak sanggup kita akan layani sesudah dewasa dia. Ajari anak Anda itu untuk hidup sederhana, itu ya lumrahnya lebih baiknya. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jikalau video saya ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman Anda dan media sosial lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.